Hai Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Cancer, ini adalah general reading ya untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kita akan lihat proses manifestasi yang terjadi saat ini. Bagaimana, lalu kira-kira analisa ke depannya gimana? Prediksi ke depannya gimana? Karena kita akan baca energi 3 bulan ke depan dalam hal love life. Kemudian kita akan lanjut ke keuangan 3 bulan ke depan seperti apa, oke? Baik, Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus, kalau aku lihat di sini, selain kalian ya, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Aquarius, ada Leo, ada Taurus, ada Scorpio. Kemudian, ya itu kira-kira yang aku lihat di sini ya. Oke, Cancer, kalau aku lihat sih dalam hal love life, kalian itu habis melalui konflik yang panjang ya kayaknya. Oke, kalau soal panjang itu relatif, tapi kalian habis melalui konflik dalam hal love life ya. Kemudian aku melihat di sini kalian ingin apa ya? Membawa atau membuat perubahan dalam hal love life kalian gitu ya. Cuman kalian ingin mengamati dulu langkah tepat apa sih yang harus kalian lakukan gitu. Tapi keinginan untuk membawa perubahan di sini ada gitu, udah ada gitu. Intinya nggak hanya diam pasrah gitu aja lah ya. Cuman aku melihat kalian mau berhenti sejenak berhenti sejenak maksudnya istirahat dari konflik tersebut gitu ya. Mungkin konflik itu juga melelahkan buat kalian, kemudian kalian ingin mengamati gitu ya. Kira-kira apa yang nanti akan kalian pilih ke depannya gitu. Oke, aku melihat di sini ada perbaikan hubungan kalian dengan seseorang ke depannya nih ya. Karena aku melihat di sini sebagian dari kalian mungkin ini ada third party situation ya, tetapi aku melihat yang jelas ada pertemuan lagi dengan orang lama. Ya, di sini ada Six of Pentacles, Six of Swords, Nine of Wands, ada Three of Cups. Jadi aku melihat orang ini masih menginginkan kalian dan sifatnya lumayan kayak ada energi posesif ya. Maksudnya energi posesif ada, tapi bukan berarti mereka harus sangat posesif ya, karena itu bisa diatur gitu loh. Energi itu, situasi itu dalam diri seseorang itu bisa aja ada. Tinggal bagaimana mereka mau mengendalikan itu atau mengatur itu ya. Orang ini intinya belum mau melepaskan kalian ya. Ini orang yang sudah kalian kenal, orang yang sudah pernah punya hubungan sama kalian. Mungkin saja kalian sudah melalui hubungan yang ya tidak sebentar gitu ya. Dia ingin kembali sama kalian. Dan aku melihat masih ada pertemuan nih sama orang ini ya. Gitu ya. Dan ada perbaikan. Itu yang aku lihat. Cuman kalian masih mikir-mikir dulu nih. Kalau misalkan mengiyakan hal itu gitu. Ingat, ini bisa vice versa ya. Maksudnya apakah kalian yang seperti ini atau itu energi orang yang punya situasi sama kalian, oke? Jadi jelas ada perubahan itu. Kemudian yang aku lihat di sini ada orang yang mungkin pokoknya di sini ada yang suka stalking bisa jadi kayak melihat-lihat, mencari tahu dari jauh gitu ya. Dan di kartu ini aku melihat sih sebenarnya tujuannya adalah untuk ini, untuk mempertimbangkan kalau mau union lagi atau mau membangun rekonsiliasi atau kembali lagi. Nah, itu kira-kira bagaimana gitu. Jadi tujuannya stalking itu kayak gitu. Itu pertama, kedua mungkin memang masih ada energi ingin memiliki ya, penasaran gitu ya. Bisa juga saat stalking jadi ada keinginan untuk kembali itu lebih menguat gitu. Oke. Aku melihat orang ini ada perubahan perubahan dalam dirinya itu jelas, tapi perubahan ini ke arah yang lebih bijaksana gitu ya. Lebih mature lah ya. Jadi aku melihat orang ini level kebijaksanaan dan kedewasaannya ada peningkatan. Yang pasti oke lah, aku agak nggak suka bilang orang, oh lebih dewasa, lebih gimana gitu. Seakan-akan kayak gimana ya, kayak menilai orang. Sebenarnya aku nggak suka menilai orang dari
kayak, apa ya, istilah kedewasaan gitu ya. Karena balik lagi loh, orang yang dewasa itu mungkin punya sisi juga yang kekanak-kanakan, dan anak-anak itu juga punya sisi yang dewasa gitu. Jadi kadang itu, apa ya, istilah dewasa di sini terdengar judgmental gitu ya. Tapi kalau bijaksana, dan tergantung juga ya, maksudnya dewasa ini dari sudut pandang orang itu bisa beda-beda loh. Ya, ada orang yang bilang dewasa itu, dia cenderung menghindari konflik, kayak gitu. Ya, siapa juga yang mau konflik ya, cuman ketika masalah itu datang, bukan berarti membiarkan hal itu terus, apa ya, menekan gitu loh, ya kan harus cari jalan keluar, bukan pasrah. Mungkin saja di luar sana ada yang mengatakan dewasa itu pasrah aja kayak gitu. Ya makanya ini tergantung sudut pandang. Sebenarnya aku sendiri nggak suka pakai istilah itu ya, aku lebih suka pakai istilah bijaksana, lebih bijaksana. Kalau ini tuh dari sudut pandang aku sih, apa ya, bijaknya menyikapi setiap masalah itu gimana sih, itu sesuai situasinya masing-masing. Terkadang, mmm, apa ya, terkadang ya, mungkin bijaknya itu tidak selalu terlihat baik di mata orang lain, tetapi itu, realistis gitu loh, ya. Itu udah cukup baiklah untuk meminimalisir, cedera di mana-mana gitu ya, luka di mana-mana ya, konflik di mana-mana, atau sakit terus gitu loh, bisa jadi kayak gitu. Ya intinya, menyelesaikan sesuatu mungkin ya itu, ya dengan kebijaksanaan gitulah ya. Kadang ya balik lagi seperti yang aku bilang gitu, orang mungkin terlihatnya kayak dia tuh nggak dewasa, kelihatan tidak dewasa gitu, tapi begitu dia berbicara atau dia buat solusi, itu bisa saja terdengar itu solusi yang cukup bijaksana untuk kondisinya gitu lah. Oke, kita lanjut aja di sini. Aku melihat orang ini sih, ada perubahan level itu gitu ya, lebih meningkat lagi gitu ya. Orang ini mungkin lebih, intinya kalau menjalin hubungan, orang ini udah banyak berubah kalau aku lihat di sini. Dia tidak cenderung memaksakan dirinya, keinginannya, tidak cenderung keras gitu ya. Walaupun mungkin sisi keras itu masih ada, cuman orang ini lebih melunak kalau aku lihat ya. Gitu sih. Jadi dari Prince of Sword ke King of Sword, aku melihat di sini, um, ada perbedaan pola pikir jelas ya. Seperti itu ya. Dan orang ini, um, intinya kalau orang ini siap untuk menjalin hubungan lagi kalau aku lihat ya. Siap untuk mempertahankan atau membangun hubungan dengan kalian lagi gitu. Udah siap banget nih ya, secara emosional mereka itu kayak sudah terbuka pikirannya, udah lebih terbuka lagi gitu ya. Apa yang sebelumnya tidak mereka lihat atau mereka, tidak mau lihat, atau mungkin mereka cuek, nggak kepikiran. Nah, dalam perpisahan itu, dalam konflik itu, akhirnya mereka, bisa melihat situasi itu gitu loh. Hatinya terbuka, pikirannya terbuka, dan akhirnya mereka lebih melunak sama hubungan ini, sama kemungkinan untuk kalian itu bersama lagi gitu ya. Dan kalau hubungan ini dilanjutkan lagi gitu kan, aku melihat sisi mereka jadi lebih melunak dan lebih kayak siap untuk, apa ya, membangun lagi hubungan yang bukan hanya membangun hubungan ya, tapi hubungan yang lebih sehat dan lebih menyenangkan gitu. Mereka kayaknya lebih siap untuk itu, karena ya itu tadi, ada perbedaan pola pikirnya, dan pandangannya lah ya. Dia kayak melihat perspektif baru di sini. Dia kayak dapat pelajaran banget nih di sini. Kayak gitu ya, pelajarannya mendewasakan, katanya sih begitu ya. Oke. Jadi itu yang aku lihat di sini. Kemudian ada akhir dan ada permulaan gitu ya. Mungkin saja ada yang mengakhiri hubungannya dengan seseorang dan memulai hubungan baru dengan orang lain. Tapi aku melihat ini ada kaitannya sama orang lama, orang yang sudah punya hubungan sama kalian intinya sebelumnya gitu ya. Dan orang itu memang mencintai kalian banget nih, walaupun kalian sedang tidak bersama gitu ya. Dan aku melihat kalian bisa,
menghangat lagi hubungannya ke depannya gitu. Kemudian pesan yang ada di bawah sini yaitu adalah tidak peduli jika seseorang mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya padamu tidak akan berubah karena cinta sejati itu tidak bisa dicuri gitu. Mengapa harus takut mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Jadi soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Itu yang kulihat di sini, oke? Dan intinya masalah dari hubungan kalian sebelumnya adalah ini, ya. Mungkin ada sisi kayak nggak terlalu peduli dengan perasaan yang lain, ya. Mungkin hanya melihat, oh ini adalah yang ideal gitu loh. Ini jalan yang ideal. Jadi ada satu orang yang cenderung berpikir kayak gitu. Pandangannya ideal untuk semuanya, untuk hubungan ini gitu. Dia nggak melihat dan nggak mikir gitu bahwa ada orang lain di situ yang tertekan, yaitu pasangannya sendiri gitu. Makanya hubungan itu nggak bisa berlanjut atau nggak bisa dipertahankan karena orang yang tertekan terus ya mana bisa gitu kan stay di situ terus gitu ya kan. Lama-lama dia juga hancur. Kalau nggak dia yang hancur ya hubungan itu yang hancur gitu ya. Jadi itulah kenapa memang kita perlu mendengarkan mendengarkan perasaan orang lah ya. Orang yang punya hubungan sama kita dan kita masih mau punya hubungan sama dia tentunya ya. Jadi perlu mendengarkan perasaannya, perlu mendengarkan dari sudut pandangnya gitu ya. Kalau menjalani hubungan itu dengan tangan dingin. Kok nggak enak ya, tangan dingin itu maksudnya gimana ya? Jadi kayak gini, sekedar kayak, oh ini adalah jalan agar hubungan ini terus bertahan. Oh ini adalah jalan agar masa depan hubungan ini bagus ke depannya. Kayak seakan-akan ideal itu hanya dari sudut pandang satu orang gitu loh. Tanpa mempertimbangkan itu tadi yang aku bilang. Kondisi orang yang lain gitu terhadap situasi itu gitu. Apakah ada ketidaknyamanan, ada tekanan kayak gitu. Jadi perasaan yang kayak gitu, pikiran yang kayak gitu kan sebenarnya terlihatnya egois ya. Egoisnya itu maksudnya dia jadi cuek gitu loh sama perasaan orang lain di situ gitu ya, di hubungan itu. Kayak gitu sih. Jadi ya itu yang akhirnya membawa penderitaan di hubungan itu juga gitu ya, membuat orang terluka gitu dan hanya mengejar desire-nya. Dia pikir itu adalah ideal untuk semua pihak, padahal sebenarnya dia hanya mengutamakan apa yang menjadi obsesi dan desire-nya aja gitu. Tapi apa yang bisa dipertahankan dengan pandangan kayak gitu dalam sebuah hubungan? Kayaknya nggak ada juga ya, hubungan itu nggak akan bertahan juga dengan cara yang seperti itu, dengan cara penanganan yang seperti itu gitu ya. Dan aku melihat mungkin itu adalah orang ini ya, orang yang ada di sini, King of Sword. Kita nggak baca gender di sini, jadi ini bisa apapun gitu ya, ini hanya energi. Ya itu mungkin karakter orang ini gitu. Dulu dia seperti itu, tapi sekarang dia udah lebih melunak ya aku lihat gitu. Karena dia bisa ngerti gitu loh kesalahannya di mana. Dia bisa terbuka pikirannya, hatinya gitu. Itu yang membuat orang jadi lebih melunak kan gitu ya. Dan dia juga merasa dia gagal move on artinya dia hanya stuck pada satu orang itu dan ingin kembali sama orang itu gitu ya. Kemudian yang lainnya, nah ini memperjelas ya, orang yang mengambil jalan yang berbeda untuk happiness gitu ya, fulfillment gitu ya, hanya karena mereka itu berbeda jalan atau berbeda pilihan sama kita, bukan berarti mereka itu tersesat gitu loh. Ini maksudnya lebih demokratis gitu ya, ada batasan gitu loh ya. Kalau sifatnya aturan publik gitu ya, itu memang mengikat ya untuk semua yang ada di area itu gitu. Tapi kalau udah ke ranah pribadi ya, kenyamanan, kebahagiaan, pilihan pribadi, hidup orang itu semua kembali sama orangnya masing-masing gitu ya. Jadi ada batasan gitu loh. Ya, ini mungkin lebih demokratis lagi. Nah, kalau dalam hubungan mau nggak mau di situ kan bukan cuma ada satu orang, jadinya ya suka nggak suka akhirnya harus
membicarakan itu gitu, membuat kesepakatan, intinya dibicarakan gimana semua itu bisa tertampung ya, gimana semuanya bisa merasa nyaman, gimana tetap balance, gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi ini ada kaitannya sama kartu yang tadi, ada yang cukup otoriter mungkin dalam hubungan ini ya, cenderung menguasai dan tidak tidak, mempertimbangkan kenyamanan orang lain gitu. Akhirnya ada yang merasa terluka aja dalam hubungan itu, gitu, ya. Jadi yang terlalu controlling bisa jadi. Berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup, berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya, membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda. Oke, iya benar. Ya, karena pikiran kita sama pikiran orang kan nggak harus sama ya. Apa yang kita pikir, oh itu ya kayak gitulah gitu. Mungkin orang tidak berpikir seperti itu gitu. Apa yang kita alami dan orang alami beda gitu. Sehingga penilaian kita sama sesuatu juga bisa beda ya. Pilihan hidup kita bisa beda. Apa yang membuat kita nyaman pun bisa beda gitu ya. Oke, ini buat yang ini antara yang mau move on atau yang mau mencoba memperbaiki hubungan lagi ya. Ini loh. Setiap langkah memberi penentuan. Jika seseorang memilih jalan yang bisa dinikmati, perjalanan panjang pun tidak terasa telah terlewati. Konsistensi dalam melangkah akan mengantarkan seseorang pada pencapaian. Jadi intinya sih gini ya, terserah gitu. Maksudnya apapun jalan yang diambil, yang penting siap dengan konsekuensinya. Kalau kita menjalani sesuatu yang sesuai dengan kenyamanan kita, sesuai dengan hati kita gitu ya, at least walaupun itu panjang, kita masih bisa menikmati perjalanannya gitu ya. Nah ini yang aku bilang, true love is born from understanding. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Itu yang aku bilang, bahwa akhirnya orang ini, dia berubah dengan sendirinya, untuk kalian gitu ya. Tapi karena mereka juga sadar ya, intinya kita nggak bisa meminta orang berubah. Kalau mereka nggak mau berubah, tetap aja nggak akan berubah. Tapi justru mungkin perpisahan dan konflik ini yang terjadi membuat mereka itu jadi terbuka pandangannya yang sebelumnya tidak terbuka gitu ya. Dan itulah yang membawa perubahan pada diri mereka sendiri, dan ada keinginan untuk berubah juga untuk hubungan ini gitu loh ya. Jadi itu yang kulihat di sini gitu ya, karena ya cinta mereka, perasaan mereka sama kalian itu real, nyata gitu, terasa, tetap ada akses gitu. Itu yang kulihat dari love life. Kita akan bahas soal keuangan. Oke, Cancer, tunggu ya. Hai Cancer, kita lanjutkan untuk situasi keuangan ya. Kira-kira 3 bulan ke depan yang terlihat dari proses manifestasi di sini itu bagaimana ya kemungkinannya ke depan, 3 bulan ke depan, oke? Di sini ada energi Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus, Virgo, kemudian kalau Taurus, Aquarius, Leo, Scorpio udah aku sebut ya tadi di awal ya. Dalam hal keuangan aku melihat kalian itu lagi berusaha kerja keras ya. Kalian berusaha fokus sama pekerjaan dan kayak sedang menarik diri dari kehidupan yang lain gitu loh ya, apakah love life atau yang lainnya. Jadi kayak dunia kalian ya hanya kalian dan pekerjaan kalian. Yang aku lihat seperti itu di sini. Mungkin karena kalian merasa kecewa, lelah dengan konflik yang ada di luar, sehingga kalian ingin menarik diri aja dan fokus sama pekerjaan kalian dan menjadikan pekerjaan itu adalah dunia kalian. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Dan aku melihat di sini energinya memang terlihat perubahannya agak lama gitu ya. Perubahan atau progresnya ini lama. Cuman aku melihat kepastian ada kepastian hasil dalam proses atau ya proses itulah, walaupun lama ya kelihatannya progresnya, karena di sini ada the magician loh ya. Jadi aku melihat keadaan akan membaik. Maksudnya situasi keuangan kalian oke juga pada akhirnya, nantinya ya. Kalau akhirnya semua kembali sama kalian lah ya.
Karena nantinya bagus, tapi apakah sampai mana bagusnya itu semua kembali sama orangnya kan. Kadang ada opportunity, ada kesempatan, ada wheel of fortune gitu kan. Tapi belum tentu orang itu memaksimalkan kesempatan yang ada, itu juga belum tentu. Ya bisa seperti itu maksudnya ya. Jadi aku membaca ya beberapa bulan ke depan lah, kira-kira begitu. Oke, beberapa bulan ke depan. Jadi aku melihat kalian diberkati, ya apa yang pernah kalian apa yang kalian relakan atau harus kalian relakan sebelumnya, suka nggak suka, akhirnya kalian harus berbesar hati menerima itu gitu ya. Akhirnya aku melihat di sini ada reward ya, ada hadiah dari semesta, dari universe gitu, yang akan kalian ketahui. Jadi ini kayak kalian sudah melepaskan sesuatu atau mungkin banyak ya, dimana melepaskan itu bukan hal yang mudah, bisa jadi terutama buat kalian di sini kalau yang kulihat, atau apa yang kalian lepaskan itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk dilepaskan. Tapi kalian sudah melepaskan itu. Kalian tidak berekspektasi atau tidak menduga gitu loh bahwa akan ada yang datang setelah ada hal yang sudah pergi gitu kan. Ada sesuatu yang datang dan itu membahagiakan memang ya. Itu kayaknya dalam hal keuangan, dalam hal materi, material abundance gitu. Itu pengganti sebenarnya. Gitu. Jadi saat kita melepaskan sesuatu mungkin saja akan ada yang datang nih ketika kita sudah berbesar hati ya. Kayak udah move on, oh ya udahlah mau gimana lagi gitu ya. Kayaknya kalau sudah berada di titik itu, ternyata kita menarik sesuatu nih ke hidup kita gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi berkat itu yang menghampiri kalian gitu kan. Jadi dalam hal keuangan 3 bulan ke depan, 2-3 bulan ke depan oke, ada sesuatu yang mengembirakan gitu. Tapi tidak berhenti di 2 bulan ke depan ya kayaknya. Ketika kalian sudah berhasil melepaskan dan merelakan ya. Melepaskan sih melepaskan, suka nggak suka kita akan melepaskan itu kan. Tapi apakah sudah rela hatinya gitu ya. Apa yang bukan untukmu rela untuk direlakan aja, rela untuk dilepaskan gitu ya. Ketika sudah berada di kerelaan itu, kalian lebih tenang, lebih damai. Yang aku lihat justru kalian memanifestasikan hal lain yang lebih baik buat kalian bisa jadi, tapi intinya ada sesuatu hadiah lah ya. Gitu. Dan ini ada kaitannya juga sama love life loh ya. Karena kayaknya soal materi kalian, soal keuangan kalian atau pekerjaan kalian, apapun itu yang kalian manifestasikan, kayaknya ini ada hubungannya sama orang lama ya. Karena di sini ada Two of Cups, ada Six of Pentacles, King of Cups, dan King of Wands. Pertama bisa jadi kalian punya pilihan. Kedua, seperti yang aku bilang, soal pekerjaan atau keuangan ini ada hubungannya sama orang lama yang mungkin siap mensupport kalian. Bisa jadi kayak gitu. Atau kalian bisa kerjasama untuk membangun sesuatu nih dalam hal karir, bisnis, atau apapun itu yang ada kaitannya sama keuangan gitu. Kayaknya kaitannya erat banget sama orang lama sih, keuangan ini yang aku lihat ya. Oke, jadi dalam hal keuangan oke ke depannya ya. Mungkin ada yang menawarkan sesuatu sama kalian, bisa jadi ini soal kerjasama, partnership gitu ya. Ada pesanan gitu kalau kalian punya usaha atau bisnis sesuatu gitu ya, bisnis apapun itu, bisa jadi ada kalian kedatangan pesanan gitu. Ya, terus ada opportunity, ada kesempatan usaha atau apa yang kalian lakukan ini bisa melebar nih. Jadi bisa menarik lebih banyak materi atau pendapatan gitu. Itu yang aku lihat di sini. So, 2 bulan 3 bulan ke depan oke ya intinya, dan ada perbaikan hubungan sama orang lama itu bisa jadi. Ya, tapi ada pemasukan yang bagus nih gitu ya. Ada kesuksesan yang mungkin bisa diraih lagi ke depannya gitu ya. Di sini ada Six of Wands. Ya nggak harus 2 atau 3 bulan ke depan sih, bisa saja ke depannya lagi gitu. Kalau soal kesuksesan yang dimaksud ini ya. Tapi bisa juga buat kalian yang sudah lama memanifestasikan ini bisa benar-benar bisa benar-benar tercapai di 3 bulan ke depan, itu juga bisa. Oke, itu saja untuk kalian. Oke. Soal sama orang lama itu percaya atau tidak, it's okay karena ya kita hanya
berbicara apa yang terbaik aja untuk hari ini, kan kita nggak ngomongin masa lalu ya. Masa lalu itu maksudnya masa lalu yang mana? Apakah pas live gitu kan? Kita kan membahas apa yang terbaik aja untuk hari ini. Iya, kalau masa lalu maksudnya masa lalu di kehidupan ini gitu ya, kehidupan ini apa yang pernah terjadi sebelumnya, ya iya kita kan tidak lupa sejarah untuk apa sih, untuk menghindari masalah yang sama di kemudian hari kan, di kedepannya ini gitu. Cuman kalian sama orang lama ini ya, itu punya kayak unfinished business yang memang harus diselesaikan gitu. Jadi pertemuan kita sama orang itu jelas bukan kebetulan. Ada sesuatu yang harus kita bereskan, ada pelajaran yang kita yang mungkin yang perlu kita petik di situ. Oke, jadi terserah mau menyebut itu pas live connection atau apapun itu ya. Gitu deh intinya. Oke. Itu aja yang bisa aku sampaikan di sini untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.